Baik, pemohon banding bisa mendengar? Bisa yang mulia. Baik, dari terbanding? Terdengar yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama pemohon PT Kagum Sinar Hotelindo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding siapa yang mewakili? Terbanding diwakili oleh Rusdian Helmiandi yang mulia. Pemohon banding? Pemohon banding diwakili oleh Lulu Fionika dan Oviva Dwinopika. Ya. Baik. Ini pemohon banding baru bersidang hari ini atau sebelumnya sudah bersidang? Sidang kedua kita hadir yang mulia. Oh, sudah hadir. Baik. Terkait formal kan sudah semua ya? Sudah yang mulia. Oke. Kemudian agenda hari ini, matriks sudah pemohon banding? Sudah yang mulia. Hari ini di bawah matriksnya. Oke. Matriknya sudah dicek dengan matriknya terbanding, sudah sesuai atau ada yang berbeda? Sudah sesuai yang mulia. Sesuai ya, baik. Baik, silakan sekarang menyampaikan tanggapan atas penjelasan tertulis terbanding sidang sebelumnya. Ya. Bukti apa yang disampaikan, kemudian apa hubungannya dengan sengketanya. Silakan. Baik, penjelasan tertulis sengketa tanggal 22 Januari 2025. Yang pertama, koreksi atas penghasilan di luar usaha sebesar 132.243.215.143 rupiah. Bahwa pemohon banding tidak setuju terhadap koreksi terbanding sebesar 132 miliar karena sengketa tersebut merupakan adanya human error pada pelaporan SPT tahunan 2017 normal. Untuk memperbaiki adanya kesalahan yang tidak disengaja tersebut, pemohon banding telah melakukan pelaporan SPT tahunan 2017, yaitu pembetulan 1 pada tanggal 3 Februari 2023. Bentar, pemohon, pembetulannya ini dilakukan sebelum pemeriksaan, pada saat pemeriksaan, atau setelah pemeriksaan? Pada saat pemeriksaan berjalan, yang mulia. Oke. Sudah disampaikan kepada pemeriksa waktu itu? Sudah, yang mulia. Kalau 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 waktu pemeriksaan memang bisa menyampaikan pembetulan SPT, pemohon. Yang dibetulkan 2017, yang mulia. Yang diperiksa? 2018. Oh. Kan human error-nya SPT tahun 2017 ya. Betul. Pembetulannya SPT 2017. 2017 juga. Baik. Baik, kemudian hubungannya dengan sengketa apa, Bu? Di sini ada koreksi penghasilan di luar usaha, yaitu utang afiliasi, yang mulia. Utang afiliasi itu berarti koreksinya terbanding, logikanya seperti apa tuh? Ada utang pihak afiliasi ini. Jadi utang pihak berelasi ini dari SPT 2017 ke 2018 mengalami penurunan yang mulia. Hah? Tapi sebenarnya, jadi terbanding menganggap bahwa adanya pelunasan dari utang afiliasi tersebut. Namun sebenarnya untuk pengurangan tersebut, sebenarnya SPT 2017 itu karena adanya human error itu tadi salah pencatatan angkanya. Sudah dibetulkan. Kalau dengan adanya pembetulan itu, artinya tidak ada pengurangannya itu ya. Betul, yang mulia. Berarti alasan koreksinya terbanding bisa terpatahkan dengan adanya pembetulan itu. Tapi yang salah itu di SPT-nya atau di laporan keuangannya, Ibu? Human error-nya itu. Di SPT 2017, yang mulia. Laporan keuangannya? Laporan keuangannya nanti saya pastikan kembali, yang mulia. Gimana nih? Pemohon aja nggak tahu nih kesalahannya. Kok bisa salah, kenapa? Gitu. Kan harus dijelaskan nih.
yang salah itu kan bisa ada dua kemungkinan nih. Benar-benar salah, kemudian dibetulkan, atau bisa jadi sudah benar, tapi pembetulannya yang salah. Nah, untuk membuktikan itu apa? Mohon, gimana? Kita akan pastikan kembali untuk Pelajari mengecek lagi. laporan keuangannya terlebih dahulu yang mulia. Jadi mungkin nggak cukup hanya pembetulan, tapi jelaskan kenapa ada errornya itu tersebut gitu ya. Baik yang mulia. Pas dari caranya koreksi terbanding mendalilkan adanya penghasilan gitu kan. Kan ini terkait dengan saldo ya, saldo utang berelasi ya. Betul yang mulia. Oke, terus apa lagi? Adanya koreksi atas biaya usaha lainnya sebesar 118.899.427 rupiah. Mhm. Pemohon banding menambahkan rincian biaya usaha lainnya sebesar sengketa tersebut Masih penghasilan dalam dari, koreksi biaya usaha lainnya karena oh ini biaya dari luar usaha ya, biaya usaha mohon lain. maaf yang mulia, Ini koreksi biaya usaha lainnya kan? betul yang mulia, ini Sudah. bios, Baik. betul. Biaya usaha lainnya ini dikoreksi oleh terbanding, alasannya apa? Bantahannya pemohon banding apa? Coba biar majelis paham, pemohon. Kalau menurut terbanding kan ada selisih antara SPT dengan GL dan SPT masa pasal 21 gitu. Gimana pemohon? Menurut pemohon banding itu Heeh. adanya setelah adanya analisa ulang terjadi selisih karena berdasarkan laporan keuangan dan analisis ulang atas data dan bukti yang dimiliki oleh pemohon banding untuk tahun pajak 2018, biaya usaha lainnya terdiri atas beban penjualan dan pemasaran, beban administrasi dan umum, beban penyusutan, biaya pajak dan asuransi dengan total 118.899.000 yang belum pemohon banding laporkan dalam SPT tahunan 2018. Belum dilaporkan atau sudah dilaporkan ya? Belum dilaporkan yang mulia. Kalau belum dilaporkan, kok bisa dikoreksi? Kan maksudnya koreksi itu kan sesuatu yang sudah dilaporkan di SPT mestinya. Baik, pemohon ini kuasa hukum atau apa? Atau pegawai? Kuasa hukum yang mulia. Kuasa hukum ya. Iya. Paham nggak logikanya gini? Kan biaya ini sudah dilaporkan nih di laporan keuangan di SPT. Kemudian kalau biaya kan dikoreksinya artinya dianggap nggak ada sama terbanding. Nah ini tadi kok logikanya belum dilaporkan. Kalau belum dilaporkan, ya harusnya nggak bisa dikoreksi, mau nggak dilaporkan. Maksudnya gimana nih? Jadi begini yang mulia. Jadi sebelumnya kita sudah melaporkan SPT dengan angka 11.800.000.000 sekian. Nah, kemudian di SKP-nya terdapat terdapat tambahan biaya dari terbanding. Bentar, tambahan biaya itu artinya koreksinya negatif dong ya? Kalau ditambahkan biasanya koreksinya itu mengurangi biaya. Kali ini menambah biaya yang mulia. Oh, berarti koreksinya negatif dong kalau begitu. Negatif itu artinya nambah biaya kan? Iya, betul. Ya tambah untung dong. Ya pemohon banding untung biayanya ditambah. Terus ngapain disengketakan gitu? Betul yang mulia. Terus kemudian kan sudah diterima SKP sebesar 11,9 M. Nah, kemudian ternyata dari pemohon banding itu terdapat biaya-biaya yang belum dimasukkan yang mulia Belum dimasukkan oleh pemohon sendiri. oleh pemohon sendiri sebesar 118 juta tadi. Coba ditunjukkan ininya deh. Matriknya coba majelis.
agak bingung nih majelis logikanya nih. Apakah sudah tampil yang mulia share Ya. screen-nya? Coba itu yang mana berarti? Yang biaya diri luar usaha itu yang mana? Yang 118 itu kan? Iya, Penghasilan itu dalam negeri judulnya. Pengurangan penghasilan bruto atau biaya usaha yang mulia. Yang mana? Ya, ini yang mana? mulia. Oh, pengurang. Oh, itu ya ya, pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha. SPT-nya 11,8 M. Tuh. SKP-nya 11,9 ditambah. Jadi koreksinya negatif 112. Menurut surat keberatan, oh ini pemohon mau nambahin berarti kalau gitu. Oh, di SPT-nya aja 11,8, kok di surat keberatannya jadi nambah 12 miliar. Seperti itu kan? Iya yang mulia, karena ada biaya yang belum dilaporkan yang mulia. Ya belum dilaporkan. Emang boleh, Bu? Gak apa-apa tadi, kembali jadi tahu nih. Jadi 12,097 berarti dibandingkan dengan 11,96. Kalau dari situ ya jadinya positif memang mestinya. Betul kan? 141 itu selisih dari mana itu? 12,097 dikurangi 11,956 kan? Betul yang mulia. Oke. Surat keberatan. Oh, cap keberatannya 11. Oh, sama dengan SKP ya. Iya yang mulia. Berarti 111, 118 itu 12,075 dikurangi 11,956. Tapi aslinya terbanding itu sebenarnya tidak mengoreksi sebesar itu. Terbanding itu hanya mengoreksi 11,956 dikurangi 11,1844. Koreksinya negatif malah. Ya, jadi apa? Jadi 118 itu Ibu harus merincikan bagian mana yang sudah dilaporkan, mana yang belum. Apa itu belum dilaporkan semua? Belum ya? Yang 118 itu belum yang mulia. Ya karena itu tambahan semua. Ya. Ya pertanyaannya aja sini kan, apa bisa keberatan atas sesuatu yang tidak pernah dikoreksi, Bu? Tapi udah paham loh majelis. Oke. Sudah, Bu, cukup. Oke. Kemudian ya pasti jawabannya terbanding kan gitu. Seorang saya nggak pernah koreksi, ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti ditanggapi juga oleh terbanding. Jadi rinciannya sudah ada Ibu ya? Sedang dipersiapkan yang mulia. Oh sudah dipersiapkan. Masa nggak ada rinciannya Bu? Di penjelasan tertulis hari ini nggak ada? Tertulis hari ini itu atas beban penjualan dan pemasaran, beban administrasi dan umum, beban penyusutan, biaya pajak, dan asuransi. Ya itu jumlahnya kan 118 kan? Ya, Ya. Terus buktinya apa itu? buktinya nanti akan kami berikan menyusul di sidang selanjutnya yang mulia. Nah, ya nggak bisa gitu Bu. Bukti harus disampaikan. Bukti itu ada dua hal. Bukti bahwa itu rinciannya betul itu. Yang kedua, bukti bahwa jumlah itu memang belum termasuk di 11,844. Paham kan Bu ya? Yang mulia. Ya. Oke, kalau gitu langsung ke koreksi yang lain deh. Koreksi selanjutnya yaitu atas penyesuaian fiskal positif sebesar 6,7 M. Bentar. Majelis harus sambil lihat ini nih. Yang mana nih? Yang penyesuaian fiskal?
Eh, poin poin 3 yang mulia. Mm-mm. Bentar ke ininya dulu Bu, ke matriknya dulu. Penyesuaian mana penyesuaian fiskal positif? Oke. Ini yang mulia. Nah, menurut SPT tidak ada kan ya, tidak melakukan penyesuaian fiskal. Menurut SKP 20. Berarti kan koreksinya koreksi positif 20 miliar. Menurut surat keberatan 10, berarti pemohon kan menerima sebagian. Ya kan? Berarti sisanya 13 ya. Berarti kan 10,5 setuju ya pemohon ya. Bentar, kok koreksinya 20 ya. Setujunya 10. 10 kok sisanya jadi 6 ya. Gimana pemohon? SPT-nya 0. Dikoreksi 20,6 M. Koreksinya 20,6 M kan? Nah, menurut surat keberatan 10,5. Artinya kan pemohon menerima koreksi 10,5 kan pemohon? Betul nggak? Betul yang mulia saat di keberatan. Ya berarti sisanya kan tinggal 10 lagi tuh. 10,052 itu apa? Sengketa keberatannya. Sengketa keberatan. Sengketa keberatannya terus menurut keputusan keberatan sama. Oke, dari 10 itu menurut surat banding, oh berarti menerima sebagian lagi dong kalau begitu ya. Jadi 13, berarti yang disengketakan tinggal 6. Betul yang mulia. Oke, jadi yang 6 tapi sudah tahu rinciannya apa? Atas harga pokok penjualan sebesar 1,7 M dan Hah? biaya usaha sebesar 12 M. Oh itu. Kenapa nggak setuju Ibu? Karena kita menggunakan PP 23 yang mulia. Jadi seharusnya itu koreksinya semua biaya dan semua pendapatan yang mulia. Baik, sebentar nih, majelis harus luruskan dulu. Pemohon banding itu kegiatan usahanya adalah dikenakan PPh final PP 46, PP 23 ya? Betul yang Betul mulia. yang mulia. Tidak ada penghasilan lain yang dikenakan PPh umum, tidak? Tidak ada. Oke. Ya pertanyaannya jadi kepada terbanding kalau begitu. Ngapain dikoreksi-koreksi segala terbanding? Kalau faktanya seperti itu ya. Ini kan jadi pusing ini. Padahal sebenarnya enggak. Koreksi-koreksi itu tidak perlu juga. Kenapa harus dikoreksi? Orang tidak ada. Orang dikenakan PPh-nya final. Oke. Majelis sudah paham itu. Nah yang jadi masalah itu kalau tidak salah kan jadi penghasilan luar usaha saja. Harusnya. Itu kan yang dikenakan PPh umum itu kan pemohon ya. Betul yang Betul mulia. yang mulia. Kalau yang lain harusnya kan tidak ada masalah apa-apa. Nah, pertanyaan majelis gini, di SPT itu kan semua jadinya 0 ya, semua dikoreksi kan ya. Betul yang mulia. Itu kan koreksi fiskal positif negatifnya harusnya ada kan? Untuk mengadjust penghasilan dan biaya yang dikenakan PPh final. Nah, kalau SKP, penghasilan kena pajaknya 132.243. Kan itu berasal dari penghasilan dari luar usaha semua kan? Iya yang Betul? mulia. Ya. Betul. Artinya, koreksi-koreksi yang lain itu kan nggak ada masalah apa-apa, Bu. Nggak pengaruh kepada PPh terutang. Ya. Artinya tidak meter juga untuk dipermasalahkan gitu loh. Majelis juga mempertanyakan pada terbanding untuk apa juga mengoreksi hal seperti itu. Toh itu akan menjadi bagian dari PPh yang dikenakan PPh final gitu. Sehingga masalahnya cuma
132 itu. Oke. Oke, kalau begitu yang jelasin yang 132 aja, Ibu. Tadi sudah ya? Sudah yang mulia. Oke, yang lain ya. Betul nggak kalau begitu nggak, Bu? Nah, Ibu kenapa harus mempermasalahkan tadi itu? Misalnya koreksi pengurang penghasilan bruto dikoreksi. Kan nggak ada pengaruhnya. Betul nggak, Bu? Betul yang mulia. Iya. Ini masih mau disengketakan atau tidak ya? Ya, sengketa juga nggak apa-apa sih, Bu. Ya. Ya, tapi yang jelas majelis sudah tahu pokok permasalahan utamanya sebenarnya ada di 132. Nanti juga majelis akan mempertanyakan hal ini kepada terbanding di sidang berikutnya ya. Kenapa hal seperti ini harus dikoreksi gitu. Toh sebenarnya kalau dikoreksi positif juga harus dikoreksi negatif lagi. Oke, kecuali ada penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh final. Oke, Bu, cukup, Bu. Yang mulia. Menurut majelis sih cukup ya. Tadi majelis agak bingung. Ternyata faktanya seperti itu ya. Begitu? Terbanding, betul nggak dikenakan PPh final terbanding? Betul yang mulia. Betul ya? Nah, berarti kan nanti terbanding harus menjelaskan itu. Ngapain juga koreksi sana, koreksi sini gitu loh. Nggak ada pengaruhnya juga. Dan seharusnya memang tidak dikoreksi kalau memang terkait dengan penghasilan dikenakan PPh final, kecuali yang penghasilan dari luar usaha itu, karena itu kan penghasilan lain ya, beda dengan yang kenakan PPh final. Ya Bu, saya kira cukup, ditutup aja. Oke, nanti terbanding ditanggapi terbanding ya. Baik yang mulia. Baik, Bu, datang. Baik, sidang ditunda ke tanggal 19 Februari 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih yang mulia.